Supervisi Akademik Kelompok 2 oleh Ketua Muhammad Asyur, M.Phil. I. Kepala Madrasah Aliyah Swasta Mas Hakul yakin, A. Latar belakang. Secara manajerial, Kepala Madrasah merupakan stakeholder atau penanggung jawab keberlangsungan kegiatan di satuan pendidikan. Bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri tentang Kepengawasan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya, ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru atau tenaga pendidik yang bersentuhan langsung dengan siswa adalah salah satu komponen sumber daya pendidikan memerlukan pelayanan supervisi. Pentingnya bantuan supervisi pendidikan terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan dalam peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa, sebab yang diamatinya bukan masalah konkret yang tampak, melainkan memerlukan kepekaan mata batin. Seorang supervisor membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik berupa aspek akademis, bukan masalah fisik material semata. Ketika supervisi dihadapkan pada kinerja dan pengawasan mutu pendidikan oleh pengawas satuan pendidikan, tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala madrasah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kepala madrasah dalam mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan dan memfasilitasi kepala madrasah agar dapat melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien. Dalam penyusunan laporan supervisi akademik ini akan dibahas mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, teknik dan jadwal supervisi akademik. Permendinas Nomor 13 Tahun 2007 tentang 5 kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah yang keempat ialah kompetensi supervisi akademik. 2. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. 3. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. 4. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah, C. Tujuan supervisi akademik adalah 1. Membantu guru agar dapat lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di madrasah, dan fungsi madrasah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. 2. Membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. 3. Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di madrasah, dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. 4. Menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. 5. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. 6. Membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. 7. Membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. 8. Menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam madrasah maupun dari luar masyarakat. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan ataupun dengan cara langsung bertatap muka dan cara tak langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi. Adapun teknik-teknik supervisi adalah sebagai berikut. 1. Teknik supervisi yang bersifat kelompok, ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain, A. Pertemuan orientasi bagi guru baru, adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru.
Pada pertemuan orientasi, supervisor diharapkan dapat menyampaikan atau menguraikan kepada supervisi hal sebagai berikut. 1. Sistem kerja yang berlaku di madrasah itu. 2. Proses dan mekanisme administrasi dan organisasi madrasah. 3. Biasanya diiringi dengan tanya jawab dan penyajian seluruh kegiatan dan situasi madrasah. 4. Sering juga pertemuan orientasi ini juga diikuti dengan tindak lanjut dalam bentuk diskusi kelompok dan lokakarya. 5. Ada juga melalui perkunjungan ke tempat tertentu yang berkaitan atau berhubungan dengan sumber belajar. 6. Salah satu ciri yang sangat berkesan bagi pembinaan segi sosial dalam orientasi ini adalah makan bersama. 7. Aspek lain yang membantu terciptanya suasana kerja ialah bahwa guru baru tidak merasa asing tetapi guru baru merasa diterima dalam kelompok guru lain. B. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Tujuan teknik supervisi rapat guru adalah sebagai berikut. 1. Menyatukan pandangan-pandangan guru tentang masalah dalam mencapai makna dan tujuan kepada guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik serta dapat mengembangkan diri dan jabatan mereka secara maksimal. 3. Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna pencapaian pengajaran yang maksimal. 4. Membicarakan sesuatu melalui rapat guru yang bertalian dengan proses pembelajaran. 5. Menyampaikan informasi baru seputar belajar dan pembelajaran, kesulitan mengajar, dan cara mengatasi kesulitan mengajar secara bersama dengan semua guru di madrasah. C. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu, seperti MIPA, bahasa, IPS dan sebagainya, dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan dimaksud tidak berubah menjadi ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini telah dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Tujuan pelaksanaan teknik supervisi ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas penguasaan materi dan kualitas dalam memberi layanan belajar. 2. Memberi kemudahan bagi guru-guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah pada materi pengajaran. 3. Bertukar pikiran dan berbicara dengan sesama guru pada satu bidang studi atau bidang-bidang studi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Melalui teknik ini supervisor dapat membantu para guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan, sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan supervisor sebagai pemimpin diskusi sehingga setiap anggota mau berpartisipasi selama diskusi berlangsung. Supervisor harus mampu 1. Menentukan tema perbincangan yang lebih spesifik. 2. Melihat bahwa setiap anggota diskusi senang dengan keadaan dan topik yang dibahas dalam diskusi. 3. Melihat bahwa masalah yang dibahas dapat dimengerti oleh semua anggota dan dapat memecahkan masalah dalam pengajaran. 4. Melihat bahwa kelompok merasa diperlukan dan diikutsertakan untuk mencapai hasil bersama. 5. Mengakui pentingnya peranan setiap anggota yang dipimpinnya. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu pelaksanaan workshop antara lain. 1. Masalah yang dibahas bersifat live concrete dan muncul dari guru tersebut. 2. Selalu menggunakan secara maksimal aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan sehingga tercapai perubahan profesi yang lebih tinggi dan lebih baik. Tukar-menukar pengalaman adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lain. Langkah-langkah melakukannya yang akan dicapai. 2. Menentukan pokok masalah yang akan dibahas. 3. Memberikan kesempatan pada setiap peserta untuk menyumbangkan pendapat-pendapat mereka. 4. Merumuskan kesimpulan. 2. Teknik individual dalam supervisi adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di madrasah. Teknik-teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain
A. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Kemudian dengan yang ada kemudian melakukan perbincangan untuk mencari pemecahan atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru, sehingga kegiatan pembelajaran dapat ditingkatkan. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan cara, yaitu 1. Kunjungan kelas tanpa diberitahu, 2. Kunjungan kelas dengan pemberitahuan, 3. Kunjungan kelas atas undangan guru, 4. Saling mengunjungi kelas. B. Teknik observasi kelas, dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi. Tentang waktu supervisor mengobservasi kelas ada yang diberitahu dan ada juga tidak diberitahu sebelumnya, tetapi setelah melalui izin supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selama berada di kelas, supervisor melakukan pengamatan dengan teliti, dan menggunakan instrumen yang ada terhadap lingkungan kelas yang diciptakan oleh guru selama jam pelajaran. Merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya, yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Dalam percakapan ini supervisor berusaha menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangannya. Mendorong agar yang sudah baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang atau keliru agar diupayakan untuk memperbaikinya. D. Intervisitasi, mengunjungi madrasah lain. Teknik ini dilakukan oleh madrasah-madrasah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi madrasah yang ternama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Manfaat yang dapat diperoleh dari teknik supervisi ini adalah dapat saling membandingkan dan belajar atas kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman masing-masing. Sehingga masing-masing guru dapat memperbaiki kualitasnya dalam memberi layanan belajar kepada peserta didiknya. E. Penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. Supervisor harus mempunyai kemampuan menyeleksi berbagai sumber materi yang digunakan guru untuk mengajar. Adapun cara untuk mengikuti perkembangan keguruan kita, ialah dengan berusaha mengikuti perkembangan itu melalui kepustakaan profesional, dengan mengadakan professional reading. Ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan situasi belajar mengajar bahwa teknik penyeleksian berbagai sumber materi untuk mengajar memiliki arti bahwa teknik ini yang menitik beratkan kepada kemampuan supervisor dalam menyeleksi buku-buku yang dimiliki oleh guru pada saat mengajar yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar. F. Menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru, karena suatu pengukuran terbalik karena selama ini guru hanya menilai murid-muridnya. Ada beberapa cara atau alat yang dapat digunakan untuk menilai diri sendiri, antara lain membuat daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas guru di muka kelas. Yaitu dengan menyusun pertanyaan yang tertutup maupun terbuka, tanpa perlu menyebutkan nama siswa. Teknik pelaksanaan supervisi di Mas Hakul Yakin yang digunakan adalah teknik individual dalam supervisi. 1. Kunjungan kelas dengan pemberitahuan. 2. Teknik observasi kelas. 3. Percakapan pribadi. Demikian tugas pelaporan kelompok 2. Terima kasih.